Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, pada video kali ini kita akan memberikan tips ilmu penting dan juga edukasi ada di dalam video ini Sobat Kicau Mania. Nah, temanya adalah menaikkan birahi pejantan, terutama pejantan ya. Nah, jadi kita di sini bisa pakai untuk pejantan yang sering kalian lombakan, kemudian pasangan penjodohan, pejantan mapan, atau pejantan yang jinak ya, suka ngelowo tetapi belum tentu bisa berjodoh alias tidak ada birahinya. Nah, biasanya selalu ngembang ketika melihat betina ketika penjodohan. Nah, itu belum tentu berarti dia kawin Sobat Kicau Mania, belum tentu kawin tanda gembung itu. Nah, dikarenakan dia jinak bisa ngelowo. Nah, untuk di video kali ini semuanya akan komplit kita bahas ya Sobat Kicau Mania. Terutama untuk pakan ekstra puding yang kita pakai itu sangat sederhana. Di sini bahan-bahannya adalah telur puyuh. Bisa 1 butir atau 2 butir. Kemudian dengan campuran kroto segar. Nah, ini juga bisa untuk lolohan anakan murai batu. Nah, perpaduan lainnya kita bisa berikan di sana ulat Hongkong sebagai tambahan saja, tetapi jarang kita memakainya ya. Nah, jangkrik tetap kita pakai. Nah, olahan yang pertama di sini adalah kita mencampurnya kroto itu dengan telur burung puyuh ya, telur burung puyuh yang sudah direbus. Nah, itu bagaimana cara mengolahnya. Kemudian ada tambahan pitacik sebagai multivitamin suplemen agar selalu bugar. Nah, apabila burung sudah bugar tentu saja birahinya stabil dan bisa cepat naik birahi. Nah, di video ini akan kita jawab semua pertanyaan Sobat Kicau Mania. Namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan pencet dulu tombol subscribe-nya agar kami terus semangat membuat video-video terbaru lainnya. Nah, di hadapan kalian ini ulat ongkong kita ambil satu ya, 1 ekor ini kita suap ke anakan murai batu. Sebelumnya anakan murai batu ini sudah makan ulat ongkong, jadi dia agak susah untuk makan ulat ongkong lagi. Kita ajarkan karena cuaca di sini cukup dingin Sobat Kicau Mania untuk pagi hari. Nah, jadi kita pemberian ulat ongkong itu kadang-kadang 1. Nah, ini 1 pertanyaan sudah kita jawab ya untuk teman Sobat Kicau. Nah, untuk pemakaian ulat ongkong ini kita bisa pecahkan dulu kepalanya baru kita suap apabila kalian loloh tangan. Nah, kemudian masuk ke pertanyaan yang kedua. Om, bagaimana cara menaikkan birahi pejantan? Nah, pejantan itu gacor saja kalau untuk penjodohan, tetapi ketika dilepaskan ke kandang dia tidak mau ngerayu betina. Sukanya ngejar betina bahkan ngebantai, sudah banyak yang mati dibantai. Nah, itu bagaimana solusinya Om? Apakah dia birahi atau emosi? Nah, sebenarnya Sobat Kicau Mania pejantan fighter itu harus kita tenangkan dulu terlebih dahulu sebelum masuk ke kandang, sebelum kita tempel dengan betina. Nah, umpamanya bisa kita mandikan, kemudian kita kurangi jemur. Nah, kemudian kita berikan ekstra puding itu jangkrik saja. Nah, untuk kroto itu pada saat hari H kalian ingin melakukan penjodohan, jangkrik, kroto, ulat ongkong ya. Nah, dengan catatan dia tidak mendengar suara pejantan lain agar tidak on fighternya itu. Fighter itu emosi. Rata-rata dia nembak isian ganas ya, sehingga betina itu dikejar-kejar bahkan bisa dibantai. Nah, itu membuatnya emosi. Yang diperlukan itu adalah menaikkan birahi. Birahi itu tentu dia ngerayu betina. Dia akan sujud-sujud dan gelagatnya pingin kawin. Nah, itu kalian bisa searching ya di Google bagaimana ciri-ciri murai batu ingin kawin. Posisinya itu dia sering terbang ke punggung betina. Nah, seperti dia ingin naik seperti itu, naik ke punggung betina. Itu tanda-tanda ingin kawin. Nah, sebelum itu terjadi tentu saja dia sujud-sujud ngerayu terlebih dahulu. Nah, itu pertanyaan Sobat Kicau sudah kita jawab. Nah, kemudian pakar racikannya ada di sini, kita pakai telur burung puyuh saja, kemudian dicampur dengan kroto, sedikit tambahan pitacik kalau kalian ragu untuk pemberian ulat ongkong. Makanya di video ini kita tampilkan ulat ongkong, tapi ulat ongkong ini tidak kita sajikan, hanya kita jelaskan di dalam video ini saja. Nanti kita jelaskan.
Nah, kemudian kita lanjutkan sobat kicauannya. Kita di sini juga pakai tulang sotong ya sebagai asupan kalsium. Asupan kalsium ini penting untuk betina. Jadi dia pembuatan cangkang telurnya itu bisa cepat sobat kicauannya. Proses pembuatan cangkang telurnya itu benar-benar jadi normal. Nah, itulah istilahnya, jangan sampai egg binding lembek susah keluar. Itu bisa mengakibatkan tersumbat lalu bisa fatal, bisa berujung kematian. Jadi asupan kalsium itu sangat penting. Nah, kita pakai tulang sotong saja yang praktis ya. Nah, untuk tulang sotong dan juga cangkang telur burung puyuh, kemudian cangkang telur bebek, telur ayam itu bisa kalian blender. Kalau ingin ambil serbuknya itu boleh diolah juga, diaduk seperti ini. Pakai kroto, kemudian juga kita aduk dengan telur burung puyuh, ditambah pula cangkang telur yang sudah di blender. Nah, itu lebih komplit sebenarnya, lebih bagus ya. Jadi asupan pola makannya itu komplit. Selanjutnya kita tinggal nunggu hasil penjodohannya seperti apa. Itu terkhusus untuk pertanyaan sobat kicau. Pola makan saat penjodohan ya, apabila betinanya sudah birahi, nah pejantannya belum birahi, belum on. Nah, pejantan itu bisa kalian kurung. Ada di video ini nanti, di akhir video pejantannya kita kurung, kita berikan makanan ini. Harus mau makan dia. Nah, kita tegaskan di sini kenapa pejantan harus makan ya. Kita buat dia lapar terlebih dahulu. Jangan kita berikan jangkrik, jangan kita berikan kroto, tapi kita berikan saja olahan seperti ini. Nah, itulah gunanya alat parutan tadi sobat kicauannya. Kalau bahasa daerah kami alat parutan ya. Nah, sehingga telur burung puyuh tadi teksturnya itu mirip dengan kroto. Apalagi kita aduk-aduk seperti ini, otomatis mau dimakan cepat, nggak pakai lama. Nah, kalau kemarin video yang lama itu kan kita remukkan, kita hancurkan pakai tangan ya kan. Nah, kali ini lebih mirip teksturnya itu. Kita parut perlahan-lahan. Jadi teksturnya itu menyerupai kroto, ditambah pula dengan adukan kroto. Jadi burung itu tidak bisa membedakan mana kroto, mana telur burung puyuh ya kan. Tapi teksturnya mirip, semuanya kita aduk. Nah, tujuannya agar semua asupan itu masuk. Telur burung puyuh itu memang protein tinggi, bisa menambah birahi, baik untuk pejantan yang lomba, aktif lomba, pejantan yang lesu, lemas ya, usia mapan, kurang gacor. Nah, juga untuk menaikkan birahi saat penjodohan, juga untuk murai batu produksi lancar, baik betina maupun pejantan. Nah, untuk anak murai batu juga bisa lolohan ini, kalau usianya sudah 14 hari ke atas. Nah, langsung saja masuk ke inti video tentang penjodohan. Pejantan yang lambat birahi susah on. Nah, pejantan ini mapan, tapi dia hanya gacor saja, tidak mau ngerayu. Susah untuk birahi. Sedangkan betina ini sudah birahi sobat kicauannya. Jadi kita melakukan proses penjodohan ini memang sedikit lambat ya, menunggu pejantan ini birahi. Kita berikan makanan seperti ini saja, kita lempar-lempar, kemudian kita letakkan di karpet. Tujuannya agar mereka berdekatan ya. Betina itu juga akan menghampiri pejantan ini dan mengambil makanan itu. Jadi dia serba dekat nanti untuk sepanjang hari, pagi, siang, dan sore. Bahkan di malam hari bisa tidur berdekatan ya. Itu tujuannya. Nah, kalau untuk pola makannya seperti ini, kita bisa berikan 3 kali dalam seminggu atau setiap hari pun full selama 1 minggu. Kemudian kita stop, tunggu hasilnya dulu. Kalau penjodohan 3 hari itu memang kira-kira dia sudah aman ya, tidak ada lagi aksi kejar-kejaran, maka kita bisa pantau, kita lepaskan saja. Nah, kita bisa melihat reaksinya di dalam kandang ternak ini sobat kicauannya. Hal sebenarnya kita bisa lihat ketika kita melepaskan pejantan itu, kalau dia masih ngejar, nanti kita tangkap lagi, kita masuk, kita kurung lagi di sangkar seperti ini. Bisa pakai sangkar lovebird, bisa juga pakai sangkar petak kecil untuk penjodohan. Nah, betina ini sudah unjal sobat kicauannya. Nanti kita zoom ya, di bagian atas itu ada tempat gelodoknya, kita buat dari pohon ya. Nah, itu kita lihat sudah ada ya bekas-bekas dia unjal kelihatan di sana. Itu tak menandakan dia ini sudah birahi dan siap nelur, siap kawin. Tetapi belum kita lepaskan pejantan ini karena pejantan ini belum terpantau ngerayu betina. Kalau dia ngerayu betina, maka betina itu datang menghampirinya dengan gerakan yang cepat, langsung terbang ke bagian bawah, langsung menghampiri pejantan seperti manggil. Nah, itu tandanya dia ini sudah ingin kawin, sudah ingin siap kawin. Nah, baru kita bisa lepaskan. Untuk sementara ini kita biarkan dulu pejantan ini makan sampai dia kenyang, sampai dia benar-benar on naik birahi, bukan naik emosinya.
Nah, disinilah kebanyakan letak kesalahan ya, kesalahan pemula. Jadi mereka penjodohan itu tidak melihat situasi yang keadaan yang sebenarnya. Jadi kita harus melihat itu bukan betinanya yang fokus itu sebenarnya, pejantannya. Kalau betina itu sudah birahi, dia sudah ngebebek bahasanya, sudah ngelepor-ngelepor minta kawin. Nah, sedangkan pejantan ini kan masih on. Apalagi pejantan yang fighter itu, pejantan lomba, pejantan prestasian itu memang sulit. Dia menstabilkan birahi dan emosi, rata-rata emosi. Bukannya kawin, malah dia diserang. Betina itu bisa KO. Nah, cara yang benar itu seperti ini sobat kicau mania. Pola makannya kita siapkan dulu 3 hari sampai 7 hari sambil menunggu reaksi pejantan. Kita redam dulu pejantan itu emosinya ya, karena pejantan itu pejantan fighter gacor sampai rasa gacornya itu berkurang. Kemudian tidak ada lagi emosi, yang ada hanya birahi. Kalau birahi itu pejantan pasti sujud, pasti ngerayu dan mengeluarkan suara isian-isian dan suaranya kecil-kecil sobat kicau mania, seperti ngeriwi. Itulah suara rayuan jantan. Nah, itu tandanya dia mau merayu betina. Tugas kita membuat seperti itu, hanya itu saja. Namun sulit untuk membuat pejantan itu naik birahi, memang sulit. Karena pejantan itu rata-rata memang tipe fighter sebagai cuman, apalagi dia mendengar suara lawan langsung on. Nah, ini ada sisa telur satu lagi sebagai cumannya, telur burung puyuh ini. Nah, kita parut lagi sobat kicauannya karena kehabisan ya untuk di kandang, kita pakai lagi. Nah, pola makan seperti ini juga cocok untuk kalian yang punya murai batu, jinak, ngembang, ngelowo ya, tidak gacor. Nah, dikit-dikit kalau melihat betina itu tiba-tiba dia gembung ya, bulunya berdiri ya, membentuk seperti bola, itu belum tentu kawin karena dia itu birahi, nggak bisa nahan lagi birahinya, terlalu birahi, terlalu jinak. Nah, seperti itu. Tapi dia belum tentu kawin karena rasa ingin kawinnya itu tidak ada sobat kicau mania, dia hanya birahi ngembang seperti itu. Fighternya hilang, emosinya hilang. Nah, pola makan seperti ini pun juga cocok untuk burung-burung murai batu pejantan jinak, pejantan ngelowo, pejantan yang ngembang. Namun memang tipis harapannya untuk berjodoh untuk pejantan yang jinak, ngembang, ngelowo itu, karena dia reaksinya tidak ada. Bahkan dia itu bisa diserang betina, bukannya betina yang diserang, tapi betina yang menyerang pejantan itu. Nah, kalau untuk pejantan yang tipe seperti itu lebih banyak makan protein yang tinggi kalau saran kami sobat kicau mania. Nah, kemudian juga dia itu memang harus sering diterapi ya, tidak bisa terlalu ditempel dengan betina. Sedikit demi sedikit itu biarkan saja dia tunggal, daripada dia terus ngembang, jinak, ngelowo ya melihat betina. Bisa-bisa betina itu menyerangnya, jatuh mentalnya. Jadi pejantan itu bisa jatuh mental, bisa down juga karena betina. Nah, betina yang sudah over birahi ya, suka ngelepor, kemudian suka seperti ngebebek ya, dia juga suka bunyi mendekati jantan. Bahkan kalau di dekat jantan dia suka rebutan makanan dan menyerang pejantan, itu ada, dia sudah over birahi. Betina seperti itu cocoknya juga dengan pejantan yang fighter sobat kicau mania. Pejantan fighter, birahinya dapat, kemudian emosinya dapat. Jadi betina itu tidak berani. Jadi betina itu lebih tunduk dengan pejantan yang fighter kalau untuk betina yang sudah over birahi. Nah, itu masukan dari kami sobat kicau mania. Beda dengan pejantan yang sudah birahi, tampilannya tenang, tidak suka gembung ya melihat betina ya. Jadi gembung itu banyak macamnya. Gembung tidak bisa nahan sifatnya jinak ya. Gembung karena dia birahi melihat betina. Down mental juga gembung untuk murai batu, dan bisa juga kawin gembung. Nah, seperti jantan itu mangap-mangap. Nah, sayapnya sekali bergetar-getar kalau untuk pejantan yang sudah kawin, dan sering berbunyi biasanya itu. Nah, kelihatan dia capek dan lelah seperti burung sakit, itu tanda sudah kawin. Nah, di sini juga kita siapkan pola makan seperti ini untuk betina trotol usia 3 bulan 4 bulanan sobat kicau mania, persiapan untuk penjodohan di pastol nanti. Jadi betina trotol itu kita simpan, kita berikan pola makan seperti ini sudah bisa ya. Nah, ini juga menjawab pertanyaan sobat kicau. Kemarin ada yang bertanya sebelum mabung apa bisa pola makan seperti itu diberikan ya, pola makan racikan telur burung puyuh. Tentu saja bisa, kalian bisa lihat sendiri di video ini, kami sudah memakainya.
Nah, kalau untuk pejantan yang sudah tenang, sudah dia tadi kita kurung, kemudian tenang, tidak lagi ngejar-ngejar betina, bisa kita lepaskan lagi untuk kedua kalinya sampai benar-benar terpantau akur. Baik itu pejantan yang bisa untuk kalian penjodohan poligami, ya betina 2, pejantan 1, atau untuk penjodohan benar-benar satu pasang. Nah, itu boleh. Pola makan seperti ini dilanjutkan saja. Kalau kalian sudah lepaskan dari sangkar, kalian berikan sama-sama. Jadi betina dan pejantan itu makan sama-sama nanti di bawah. Nah, apabila dia terlihat akur, maka itu sudah dipastikan bisa berjodoh. Mudah-mudahan bisa kawin. Nah, soal kawin itu tergantung rezeki sobat kicau mania ya. Kita tidak bisa menebak pakan itu berpengaruh langsung kawin atau enggak. Ada juga yang bisa langsung, ya kan? Ada juga yang lambat prosesnya. Kami menemukan hal seperti itu ada di kandang kami juga. Pola makan sudah benar tetapi lambat. Pejantan itu mudah emosi ya, lambat sekali untuk birahi. Sekali dia birahi, ngerayu betina ingin kawin, tiba-tiba mendengar suara lawan, dia langsung on lagi, emosian, naik birahi. Naik emosinya, naik birahinya, nah itu kacau jadinya sobat kicau mania. Jadi betina itu bisa diserang lagi. Nah, jadi untuk kalian berhati-hati. Pola makan seperti ini juga memang tetap harus kalian pantau ya, karena ini cepat naik birahi kalau pemberian telur burung puyuh. Nah, ini kita pelajari dulu dari ilmunya, kita main kenari dulu sobat kicau mania. Kenari pakai ini ya cepat birahi. Nah, birahi itu juga bisa bikin bongkar isian kalau untuk pejantan yang susah birahi ya. Birahi dan emosi itu memang perpaduannya penting untuk pejantan lomba. Nah, untuk murai batu lomba kami juga bisa dipakai pola makan seperti ini agar mudah bongkar isian. Kalau kalian punya murai batu yang kalian aktif lomba, bisa kalian pakai hanya sedikit saja ya, tidak usah banyak-banyak. Jadi cepat naik birahi, cepat juga bongkar isian. Nah, kemudian ditambah lagi emosinya ada, mentalnya ada. Nah, fighternya dapat ya. Nah, kalau untuk penjodohan di dalam kandang ini bisa dilanjutkan 3 hari, bahkan 7 hari, bahkan sampai 2 minggu sobat kicau mania. Nah, jadi kalau untuk lepas dari sangkar peta ketika penjodohan itu kita lepaskan, itu udah beda lagi ceritanya. Pola makannya tetap dilanjutkan saja. Itu cara kami. Nah, kalau dia terpantau ngebantai harus ditangkap lagi, disemprot, bahkan dimandikan. Karena belum tentu juga betina itu ketika pejantan itu keluar dari sangkar petak ya, belum tentu juga betina itu mau. Bisa-bisa hilang birahi kalau pejantan itu terus menggacor, mengejar betina. Yang dibutuhkan bukan seperti itu, tapi pejantan yang ngerayu. Pejantan yang ngerayu itu benar-benar ampuh sobat kicau mania untuk membuat betina itu tidak takut di dekatnya. Nah, seperti contoh di hadapan kalian ini sobat kicau mania. Jadi pejantan ini stabil, birahinya ada, kemudian emosinya ada. Emosi mendengar lawan itu biasa. Kalau pejantan tangguh, pejantan fighter memang seperti itu. Nah, birahinya stabil, sekali dia fokus dengan betina ya. Tanda dia birahi, dia sujud-sujud ngerayu betina dan tidak mengejar betina, tidak menyerang. Nah, itu yang paling penting, tidak ngebantai, tidak KDRT bahasanya. Jadi pejantan itu sudah dipastikan aman, tinggal kalian pantau beberapa hari, 3 hari. Kalau seperti itu terus, maka bisa dipastikan cepat berjodoh. Pejantan itu aman, tidak ngebantai betina. Nah, tinggal nunggu proses dia kawin. Betina itu tadi sudah unjal ya kan, sudah menandakan dia birahi. Kemudian sebelum telurnya ada memang harus kawin agar telur itu berisi dari dalam perutnya, kemudian keluar dari perutnya. Nah, telur itu telur yang berisi. Nah, itulah sampai proses kita menunggu dia mengeram, bahkan sampai menetas. Nah, jangan sampai pejantan itu birahi yang suka mengejar-ngejar sobat kicau mania. Pola makan ini juga harus disesuaikan ya. Untuk pagi hari boleh kita berikan, di siang hari agak kurang kita. Nah, biasanya pagi hari saja kita pemberian itu, sore hari kita lanjutkan saja pola makan seperti biasa, jangkrik biasa atau kroto sedikit-sedikit. Nah, terakhir di video ini buat kalian teman-teman yang ingin perbandingan video-video lain, ada di daftar playlist. Tema besarnya itu penjodohan. Ya, di sana lengkap pola makan, tips penjodohan, edukasi, semuanya lengkap. Silakan dicek. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam kicau mania.